Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Abimata Galaxy Konsultan akan sedikit menyamarkan dan menjelaskan perencanaan pengukuran titik kerangka dasar di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum ke perencanaannya, saya akan menjelaskan uh, asal muasal logo dan nama Galaxy Abimata ini, Abimata Galaxy ini. Yang pertama ada nama. Nama sendiri kami ambil dari Abimata Galaxy, yaitu yang artinya Abimata artinya bijaksana, galaksi adalah kumpulan bintang. Dibuat nama tersebut karena kami ingin menjadikan para konsultan memiliki jiwa yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Galaksi sendiri dapat diartikan sebagai bintang karena memiliki sifat yang berkumpul dan bercahaya antara bintang yang satu dengan bintang yang lainnya. Dengan itu, kami ingin menjadikan atau menciptakan generasi surveyor yang berpikir cemerlang serta memiliki sifat kerjasama yang baik dengan orang lain. Selanjutnya ada logo. Logo sendiri terdiri dari 3 garis itu yang membentuk segitiga. Nah, 3 garis tersebut ada warna putih, merah, dan biru. Nah, warna putih sendiri itu melambangkan kompetensi kita di udara seperti penginderaan jauh dan fotogrametri dan lain-lainnya. Yang kedua ada warna merah, itu menggambarkan kompetensi kita di darat seperti pemetaan terestis dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga ada kompetensi kita di air gitu ya, yang warna biru itu kompetensi kita seperti hidrologi dan hidrografi. Nah, mungkin untuk logo dan nama cukup segitu aja. Kemudian Abimata Galaxy ini bertempat di Jalan Pasteur nomor 56 Gedung B lantai 8. Untuk pelaksana dalam pengukuran kali ini, dalam proyek kali ini, yaitu ada Haidar Ramani, ada Titin Winarti, Tasya Alivia, dan Ranti Sekar Arum. Selanjutnya mungkin langsung ke perencanaannya saja ya. Nah, untuk perencanaan sendiri, kami ini bertempat di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Luas area dari proyek kali ini yaitu sekitar 25 hektar. Nah, di sini ada poligon untuk area kerja kita. Mungkin untuk perencanaan cukup sekian. Boleh dilanjut. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Dalam metode pengukuran ini ada 2 metode yang terdiri dari metode pengamatan kerangka vertikal, kemudian metode pengamatan kerangka horizontal. Yang pertama akan menjelaskan mengenai metode pengamatan kerangka vertikal yang kita ambil yaitu kelas LD atau pemetaan. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu panjang jalur atau jumlah jarak kerambu muka dan belakang pengukuran sifat datar antara 2 TTG. Yang kedua, pengukuran setiap seksi dilakukan pergi dan pulang secara independen, secara independen atau dengan 2 kedudukan alat, disebut juga dengan double stand. Yang ketiga, pengukuran dalam satu seksi dianggap selesai jika selisih beda tinggi antara pengukuran pergi dan pengukuran pulang lebih kecil atau sama dengan 18 mm akar D. D di sini yaitu jarak. Yang keempat, pengukuran ulang dalam satu seksi harus dilakukan jika selisih beda tinggi pergi dan pulang tidak memenuhi toleransi 18 mm akar D. Dan yang terakhir, pengikatan ke titik kontrol yang memiliki orde lebih tinggi, maka harus dilakukan prof datum ketiga TTG. Yang selanjutnya, metode pengamatan kerangka horizontal. Dalam metode ini, yaitu menggunakan jaring titik kontrol orde 4 atau poligon, yang berbasiskan pada pengukuran poligon, spesifikasinya sebagai berikut di tabel ini. Bisa terlihat terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode pengolahan data. Pada orde 4 ini, yaitu menghitung perataan kuadrat terkecil, metode parameter atau metode Bowditch. Yang kedua, kesalahan penutup sudut yang kurang dari 10 akar N, di mana N itu jumlah titik poligon. Yang terakhir, salah penutup linier jarak
yang kurang dari 1/6000. Selanjutnya ada pengukuran Moderator. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran jaring vertikal dengan menghitung perataan jaring. Yang pertama, model perataan yang digunakan adalah metode parameter dengan model matematik. Besaran pengamatan beda tinggi tiap seksi pengukuran atau DH, pergi dan pulang masing-masing sebagai fungsi dari parameter tinggi, TTG, atau JKV. Jumlah persamaannya adalah sebanyak jumlah pengukuran pergi pulang. Yang kedua, tahap pertama dilakukan hitung perataan terkendala minimal. Apabila hitungan perataan menghasilkan nilai sigma atau rata-rata 1 mm kurang dari 18 akar D, maka pengukuran yang bersangkutan termasuk kelas pengukuran LD. Yang terakhir, tahap kedua dilakukan hitung perataan terkendala penuh dan nilai sigma atau rata-rata 2 mm hasil perataan digunakan untuk menentukan ordenya. Ini adalah tabel untuk mengetahui kelas pengukuran, orde, dan toleransi. Ini adalah tabel untuk mengetahui kelas jaring titik kontrol yang berisi kelas, orde, C, atau faktor empiris yang menggambarkan tingkat presisi, dan aplikasi tipikal. Yang selanjutnya ada pengukuran jaring horizontal. Yang pertama, menetapkan kelas jaringan. Dalam hal ini, panjang maksimum dari sumbu panjang elips kesalahan relatif 95% yang digunakan untuk menentukan kelas jaringan adalah sesuai rumus di bawah ini. Berdasarkan nilai faktor C tersebut, kategorisasi kelas jaringan titik kontrol horizontal yang diusulkan diberikan pada tabel berikut, yang berisikan kelas, C, atau faktor empirik yang menggambarkan tingkat presisi survei, dan aplikasi tipikal. Next. Yang selanjutnya ada penetapan orde jaringan. Berdasarkan nilai faktor C tersebut, dapat dibuat kategorisasi orde jaringan titik kontrol horizontal sesuai tabel di bawah ini, yang berisikan orde, C, jaring kontrol, jarak, dalam kilometer, dan kelas. Ya, dilanjut ke pengolahan ya. Coba untuk moderator di next lagi aja. Nah, ini untuk pengolahan ini kita akan menentukan standar ketelitiannya, yaitu mengacu pada SNI atau standar nasional Indonesia. Nah, untuk kelas jaring yang digunakan adalah kelas LD dengan nilai C sama dengan 18 mm. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian pengukuran ya. Yang memiliki jarak antar titik BM adalah 50 meter, yang nantinya di mana jarak antar titik BM ini 50 meter ini akan dikonversikan menjadi kilometer, itu bukan milimeter ya, menjadi kilometer dengan nilai 0,05 kilometer. Maka tingkat akurasinya bisa dilihat sebagai berikut setelah hasil perhitungan, yaitu sebesar 4,0250 mm, hasilnya milimeter. Nah, ini untuk kerangka dasar vertikalnya. Dengan C itu sendiri itu faktor empirisnya yang sudah dijelaskan di perencanaan di pengukuran sebelumnya. Maka dilanjut untuk selanjutnya. Nah, ini untuk kerangka dasar horizontalnya, kelas jaring yang digunakan adalah kelas D yang memiliki jarak antar titik BM adalah 50 meter, sama seperti yang di awal tadi ya, maka tingkat akurasinya sebagai berikut. Dengan kelas jaring titik kontrol yaitu kelas D dengan nilai C-nya sama dengan 50. Sehingga jarak antar titik BM itu 50 meter dikonversikan lagi pada 60 meter dikonversikan lagi pada kilometer, sehingga hasilnya itu 0,05 kilometer. Sehingga mendapatkan hasil ketelitian yaitu 12,5 mm. Ini untuk rangka dasar horizontal. Nah, ini bukan hasil perencanaan yang akan kita lakukan nanti, peta rencananya yang akan kita lakukan nanti di lapangan. Dengan bisa dilihat bahwa
jarak antar titik BM itu sangat rapat sekali, sangat berdempetan dikarenakan kita menggunakan nilai 50 meter. Jadi jarak antar titik BM-nya itu 50 meter dikarenakan medan yang kita mengukur ini itu pegunungan dan hutan gitu ya. Jadi banyak kontur yang tidak rata sehingga takutnya tidak memungkinkan untuk kita melakukan jarak antar titik BM yang terlalu jauh, sehingga kita lakukan kerapatan dengan jarak antar titik BM-nya itu 50 meter. Mungkin cukup sekian untuk pengolahan. Kesimpulan. Proyek perencanaan pengukuran titik kerangka dasar di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, memerlukan beberapa tahapan kegiatan seperti perencanaan, pengamatan, pengukuran, dan pengolahan. Dan hasil yang didapat dari perencanaan pengukuran tersebut adalah sebuah peta rencana pengukuran titik kerangka dasar, dan kerangka dasar yang dihasilkan dari proyek tersebut terdiri dari 30 BM tersebar dan memiliki 2 titik ikat GPS di arah selatan dengan kerapatan antar BM 50 meter. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.